Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diayu Komning Tias dengan NIM 241080202129. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peradaban Islam dinasti Safawiyah. Tarekat Safawiyah. Dinasti Safawiyah 1501 sampai 1736 Masehi berasal dari sebuah gerakan tarekat yang terdiri di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan, Iran. Tarekat ini diberi nama Tarekat Safawiyah, didirikan pada waktu yang hampir bersamaan dengan dinasti Turki Utsmani di Asia Kecil. Nama Safawiyah diambil dari nama pendirinya Safi al-Din 1252 sampai 1334 Masehi. Pada mulanya, gerakan tarekat Safawiyah ini bertujuan memerangi orang yang ingkar dan orang yang mereka sebut ahlul bid'ah. Gerakan politik. Dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama, murid-murid tarekat ini berubah menjadi tentara-tentara yang teratur, fanatik dalam kepercayaan mazhab Syiah dan menentang setiap orang yang tidak bermazhab Syiah. Di bawah pimpinan Ismail dengan pasukan Qizilbash pada tahun 1501 Masehi mengalahkan Aka Koyun di Sarur dekat Nahshifan, kemudian menaklukkan Tabriz, ibu kota Aka Koyunlu. Di Tabriz pada tahun 1501 Masehi, Ismail memproklamirkan berdirinya dinasti Safawiyah dan dirinya sebagai raja pertama dengan ibu kotanya Tabriz. Nah, di sini ada siapa aja sih pemimpin tarekat Safawiyah? Itu ada satu, Safi al-Din. Dia di 1252 sampai 1334 Masehi. Yang kedua ada Sadar al-Din Musa 1334 sampai 1399 Masehi. Yang ketiga itu ada Hamwaja Ali 1399 sampai 1427 Masehi. Lalu yang keempat itu ada Ibrahim 1427 sampai 1447 Masehi. Yang kelima itu ada Junaid 1447 sampai 1460 Masehi. Lalu ada 6 tuh Haidar 1460 sampai 1494 Masehi. Yang ketujuh itu ada Ali 1494 sampai 1501 Masehi. Itu ada Ismail 1 di 1501 sampai 1524 Masehi. Sultan Ismail berkuasa lebih kurang selama 23 tahun. Pada 10 tahun pertama, kekuasaannya itu berhasil menguasai seluruh wilayah di Persia. Terus dia tuh berusaha ekspansi kekuasaan ke wilayah Turki Utsmani, tapi mengalami kekalahan. Kekalahan tersebut membuat semangat Sultan Ismail menurun. Setelah itu hidup menyendiri, berhura-hura dan berburu. Pimpinan suku-suku Turki, pejabat-pejabat Persia, dan tentara Qizilbash bersaing dalam memperebutkan pengaruh dan kekuasaan untuk memimpin dinasti. Lemahnya tiga pengganti Salim. Sultan Tahmas 1524 sampai 1576 Masehi, pengganti Sultan Ismail, masih terus melanjutkan rasa permusuhan dengan dinasti Turki Utsmani yang disertai dengan peperangan masih terjadi beberapa kali. Kemudian juga pada masa Sultan ketiga Islamil II 1576 sampai 1577 Masehi dan keempat Muhammad Huda Bandar 1577 sampai 1587 Masehi. Di tangan tiga sultan itu, keadaan dinasti Safawiyah menjadi lemah akibat terkurasnya tenaga menghadapi peperangan dengan Turki Utsmani yang lebih kuat, juga karena di internal dinasti Safawiyah sendiri masih sering terjadi pertentangan antar kelompok. Kejayaan Syah Abbas I 1558 sampai 1622 Masehi. Puncak kejayaan dinasti Safawiyah. Terus
memerintah selama 40 tahun, terus mampu mengatasi berbagai kemelut politik internal, berhasil merebut kembali wilayah yang sebelumnya direbut kerajaan lainnya. Pada awalnya berdamai dengan Turki Utsmani, tapi setelah berhasil menghimpun kekuatan, Abbas I kembali melawan dan mampu merebut beberapa wilayah kekuasaan Turki Utsmani. Langkah pemulihan kekuasaan. Setelah diangkat menjadi Sultan, Syah Abbas I mengambil langkah-langkah pemulihan kekuasaan. Pertama, menghilangkan dominasi pasukan Qizilbash dengan membentuk pasukan baru dari budak-budak berasal dari tawanan perang Georgia, Armenia, dan Circassia yang telah ada semenjak Sultan Tahmasp I yang disebut dengan pasukan Ghulam. Kedua, mengadakan perjanjian damai dengan Turki Utsmani dengan syarat menyerahkan wilayah Azerbaijan, Georgia, dan sebagian wilayah Luristan, serta berjanji tidak menghina tiga khalifah pertama dalam Islam, Abu Bakar, Umar ibnu Khattab, dan Utsman ibnu Affan dalam khutbah-khutbah Jumat. Ekspansi kekuasaan Abbas I. Pada tahun 1597 Masehi memindahkan ibu kota ke Isfahan. Lalu pada tahun 1598 Masehi menyerang dan menaklukkan Herat atau Mar dan Balkh, dan menyerang dan merebut kembali wilayah Turki Utsmani. Pada tahun 1602 Masehi, di saat Turki Utsmani berada di bawah Sultan Muhammad III, pasukan Abbas I menyerang dan berhasil merebut Tabriz, Sirwan, dan Baghdad. Kemajuan ekonomi, sosial, budaya. Penguasaan Kepulauan Hormuz dan pelabuhan Qumrun yang diubah menjadi Bandar Abbas sehingga menguasai jalur perdagangan antara barat dan timur. Berhasil meningkatkan produksi di sektor pertanian dan tekstil yang dikuasai kerajaan dan mengadakan kerjasama dengan negara-negara Eropa seperti Belanda dan Inggris serta keramik dari Cina. Pembangunan kota dan pembangunan yang besar indah. Ketika Abbas wafat terdapat 162 masjid, 48 perguruan, 162 cara fabrikasi, dan 273 pemandian umum. Berkembangnya seni lukis, seni arsitektur pada bangunan-bangunan, dan berbagai kerajinan. Kemajuan ilmu pengetahuan. Dinasti Safawiyah ini jauh lebih unggul dalam perkembangan ilmu pengetahuan dibandingkan dengan dua dinasti lainnya dalam waktu yang sama, yaitu Turki Utsmani dan Mughal. Berhasil membangun lembaga Syiah, sekolah tinggi yang berpusat di Isfahan dengan dibiayai oleh pendapatan negara, melahirkan pusat kajian ilmu nafs, hukum, dan mayat, melahirkan dua aliran filsafat yaitu filsafat parifatatik yang dikembangkan oleh Aristoteles dan Al-Farawa dan filsafat Isyraqi yang dikembangkan oleh Suhrawardi pada abad ke-12. Sepeninggal Abbas I, Safi Mirza pemimpin yang lemah sehingga pemerintahan menurun dan wilayah kekuasaan lepas. Kota Kandahar direbut dinasti Mughal. Abbas II adalah sultan yang suka minum keras sehingga jatuh sakit dan meninggal dunia, sama halnya dengan penerusnya Sulaiman. Husain seorang yang alim tapi kalah dominan dari ulama Syiah dan sering memaksakan faham Syiah kepada para penduduk yang beraliran Sunni sehingga golongan Sunni berontak dan mengakhiri kekuasaan dinasti Safawiyah. Akhir dinasti Tahmasp II dengan dukungan penuh dari suku Khazar dari Rusia memproklamirkan dirinya sebagai raja di Persia dengan pusat kekuasaannya di kota Astarabad.
Tahun 1729 Masehi, pasukan Nadir Khan dari suku Afshar mengalahkan Raja Ashiraf yang berkuasa di Isfahan, dan Ashiraf terbunuh. Kepemimpinan diserahkan kepada Tahmasp II. 3 tahun kemudian, Sultan Tahmasp II dipecat oleh Nadir Khan dan digantikan oleh Abbas III, anak Tahmasp II, yang ketika itu masih sangat kecil. 4 tahun setelah itu, tepatnya tanggal 8 Maret 1736 Masehi, Nadir Khan mengangkat dirinya sebagai Sultan menggantikan Abbas III. Faktor mundurnya kerajaan Safawi. Konflik berkepanjangan dengan kerajaan Turki Utsmani yang dilandasi perbedaan mazhab antar kedua kerajaan. Dekadensi moral yang melanda sebagian para pemimpin kerajaan Safawi. Pasukan Ghulam atau budak-budak yang dibentuk Abbas I tidak memiliki semangat perang yang tinggi seperti Qilzibas atau Barut Merah. Konflik internal dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Baik, terima kasih. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.